Tiba-tiba Bang Surcan menyiratkan, bukan menyiratkan sih, itu bener-bener kelihatan jelas gitu, bilang secara nggak langsung, apakah betul menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan sebagai Capres 2024, Bang Surcan? Kaget loh semua orang, saya pun kaget. Ya, kenapa kaget? Ya, satu, Anda itu kan Menteri Wamennya Jokowi kemarin. Kedua, masih anggota PSI kan? Masih. PSI, sama Anies kan ketahuan lah gimana gitu kan, berjarak banget gitu. Kenapa bisa Anda mendukung Anies Baswedan? Yang pertama, saya tidak melihat Pak Anies itu beda dengan Pak Jokowi dalam kerja. Jadi banyak program-program yang baik di era Jokowi Ahok itu lanjut dan diselesaikan di era Pak Anies di DKI. Khususnya yang bidang-bidang yang saya tahu ya, soal agraria tata ruang. Banyak terobosan-terobosan yang gagasan awalnya dibangun di era Pak Jokowi Ahok seperti Jakarta 1.go.id itu kan 150 tema pembangunan dari dinas-dinas disinergikan dengan data persil pertanahan. Ini berangkat dari program Pak Jokowi dulu, tapi Pak Anies lah yang mengeksekusi. BPN DKI itu dapat 80 miliar hibah. Terus juga dari Gubernur Anies, dia minta seluruh OPD mendukung itu. Jadi ini gerbong Jakarta 1 istilahnya kalau Pak Anies bilang. Ini penting karena akan mensinergikan, mengkonsolidasikan data-data pembangunan yang kemudian menjadi basis perencanaan, pendapatan karena ada pajak di situ, lalu juga ada peluang untuk pengembangan, jadi land tenure, land value, land development, ya. Prinsip-prinsip itu bisa diterapkan. Dan bagi saya Pak Anies memang menunjukkan, pertama dia ngerti masalah, kedua dia cukup komit ya untuk mendrive itu, ketiga, nah untungnya nih DKI duitnya banyak, bisa dieksekusi langsung, jadi dia pakai gitu uang itu dan dikeluarin anggaran itu. Jadi saya tidak melihat ada kontradiksi antara program yang dirancang Pak Jokowi dulu, Pak Ahok, dengan apa yang dikerjakan beliau sebagai gubernur. Sikap politik mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Surya Chandra, yang secara terbuka mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, membuatnya dibully oleh banyak orang. Bahkan elit PSI yang akrab disapa Surcan ini dicap banyak pihak sebagai pengkhianat. Banyak yang bilang pengkhianat, ia dibilang sebagai sengkuni. Namun ia menghadapi semua cercaan tersebut dengan tenang. Ia mendengar dan menerima setiap kritikan yang disampaikan kepadanya lewat berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp, sekaligus untuk mengetahui apa konsennya dan kenapa tidak suka kepada Anies Baswedan. Setelah orang-orang puas mengkritik dan mengumpatnya, barulah ia pelan-pelan menjelaskan alasannya mendukung Anies. Ketika semua agak tenang, baru kita bisa bicara fakta. Dan Pilpres masih lama, masih ada setahun lagi. Ada peluang untuk membuka tabu tabir-tabir. Para petingginya itu satu persatu mulai menyatakan mendukung Anies Baswedan gitu ya. Kalau partainya lain yang ngomong sih nggak terlalu kaget. Tapi kalau PSI ini menurut saya mengagetkan, kan secara DNA-nya itu kelihatannya kan PSI itu memang dibentuk untuk mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan. Tapi sekarang ternyata ada seorang petinggi lagi yang baru saja pensiun jadi wakil menteri, tiba-tiba menyatakan bahwa dia akan memilih Anies Baswedan. Ini kan mengikuti jejak sebelumnya dari sekretaris Dewan Pembina PSI ya, Suni gitu. Ini ya ini memang PSI dibentuk untuk cari-cari kesalahan Anies. Ya. Tapi masalahnya bukan dibentuk untuk apa, siapa yang membentuk itu artinya itu. Jadi kemarin dia dibentuk untuk disuruh membenci, sekarang dia dibentuk untuk disuruh mendekat. Jadi begitulah partai kalau di belakangnya ada modal yang itu merasa bahwa Anies potensial, oleh karena itu investasilah ke Anies itu. Dan hal yang mendebarkan adalah PSI kehilangan pemodal.
pada akhirnya, sehingga sangat mungkin ada model baru. Jadi ini partai yang sebetulnya dulu saya banggakan betul, saya ikut mensponsori pendiriannya karena anak-anak bagus sebetulnya. Ternyata ya sampai di situ aja. Jadi fungsinya memang cuma untuk garuk-garuk jidat sendirilah. Siapa yang berminat masuk di situ. Tentu Anies juga merasa kaget kenapa pindah ke situ. Tapi nggak ada soal kalau betul-betul memang fungsi dari partai itu cuma buat mengambang, nggak pernah punya jangkar ke bawah. Ya udah terima aja kan. Nanti satu waktu mungkin di dalam kepemimpinan Anies, terus mereka rame-rame mendaftar jadi relawan, terus rame-rame keluar lagi tuh, karena perintah dari bos besar atau senior mereka. Namun menariknya, selain mendapati orang yang mencaci makinya, ada juga yang memuji sikap politiknya tersebut. Bahkan dari orang-orang yang tidak ia sangka sebelumnya. Ada misalnya anak muda Tionghoa bilang, "Kok saya juga dukung Anies." "Loh bro, kenapa bisa dukung? Kan lo Tionghoa di Jakarta." Bagi temannya tersebut, Anies merupakan gubernur yang memperhatikan umat Buddha. Karena kebetulan orang yang diajak berbicara itu seorang Buddhis yang sering datang ke sejumlah wihara. Dari situ ia menarik kesimpulan, orang-orang mulai berani untuk menunjukkan fakta sebenarnya. Bagaimana sosok gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Walaupun pada awalnya orang tersebut tidak berani bersuara karena takut dibully. Sekarang semua bisa lihat ada fakta lain dari sosok Anies Baswedan yang tidak masuk berita. Dan banyak orang tidak tahu, tapi faktanya ada yang testimoni orang-orang itu. Ini yang kecil-kecil mulai muncul. Ada masyarakat lain yang mengungkap fakta yang sebenarnya. Alasan pertama, ia mendukung Anies karena kinerja Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak berbeda dengan kinerja Joko Widodo. Banyak program-program yang di era Jokowi Ahok ketika memimpin Jakarta dilanjutkan dan diselesaikan oleh Anies Baswedan. Khususnya di bidang-bidang yang ia tahu. Soal agraria, tata ruang banyak terobosan-terobosan yang gagasan awalnya dibangun di era Jokowi Ahok, sekarang sudah jalan sangat progresif. Misalnya lewat kebijakan Jakarta 1. Jakarta 1 bisa diakses lewat Jakarta 1 Jakarta GeoID, merupakan sarana integrasi data dan sistem terkait pemerintahan antara satuan kerja perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai sarana pemenuhan informasi publik, kebutuhan transfer data, pemenuhan potensi wilayah, pengawasan dan pengendalian perkotaan, bahkan penerapan kebijakan dan lainnya. Seperti Satu Jakarta, 150 tema pembangunan dari dinas-dinas disinergikan dengan data persil pertanahan. Ini berangkat dari program Jokowi dulu, tapi Pak Anies lah yang mengeksekusinya. BPNDKN itu dapat 80 miliar hibah. Gubernur Anies juga minta seluruh OPD mendukung itu.